Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Kembali ke Profesor Muradi. Ya, Prof. Muradi, ya. pertanyaannya adalah dari sekian banyak faktor yang ada melekat pada Pak Sigit, apakah faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi menjadi satu faktor yang memang sangat menentukan sehingga Komjen Sigit kemudian diajukan oleh Presiden dan kemudian aklamasi Komisi 3 menyetujui beliau menjadi Kapolri? Saya kira ada dua kata kunci yang saya kira dari pernyataan Pak Beni, kemudian Bang Arteria sama Bang Hidka itu adalah dua hal. Pertama loyalitas, kedua adalah menyangkut soal kenyamanan. Ini dua ini saya kira Loyalitas dan kenyamanan. kenyamanan. Jadi gini Mas, ini kalau bicara soal loyalitas kan nanti bicara soal pola hubungan, bagaimana bekerja dan sebagainya. Pak Sigit dari 2011 kemudian 2014 kemudian berkali-kali misalnya bekerja sama, itu kan membangun satu kepercayaan dan saya kira itu menjadi salah satu poin penting. Yang kedua tadi berkaitan soal bagaimana apakah kemudian ini bisa kemudian membuat presiden nyaman. Presiden akan nyaman kalau sekali lagi Kapolrinya dia kenal baik. Oke. Nah, salah satu indikator kenal baik ada tadi pernah bertugas bersama. Saya kira itu. Dan kalau itu di luar itu akan jadi spekulasi. Kalau saya jadi presiden katakanlah akan melakukan hal yang sama. Karena saya butuh kenyamanan dan butuh loyalitas. Begitu nyaman, menurut saya kira delivery program yang disampaikan oleh presiden itu akan kemudian dijaga betul seperti yang dijanjikan janji komitmen Pak Sigit ketika di depan Komisi 3 tadi siang begitu. Saya kira itu poin pentingnya dari pernyataan tiga dari Pak Beni, Pak Hingga dan juga Bang Arteria tadi. Pak Muradi, jadi kalau tadi Ya. kita lihat fit and proper yang tadi dihadiri oleh Bang Hinca dan Bung Terry, Kapolri, kemudian Wakapolri, sejumlah jenderal-jenderal senior, dan kemudian yang junior juga ikut mendampingi. Ya. Kemudian Pak Idam mengatakan bahwa pergantian pimpinan polisi adalah keniscayaan. Sebetulnya ini pesan apa? Pesan soliditas dari kepolisian siapapun Pak Sigit menjadi Kapolri dan akan penuh dukungan atau seperti apa yang Anda baca? Saya membacanya dua hal, Mas. Yang pertama tadi yang Mas Budi sampaikan, tapi yang kedua adalah ada satu ketidaknyamanan sebenarnya ketika kemudian Pak Sigit yang dipilih. Karena asumsi sederhana begini, dari 88A kemudian lompat ke 91 ada upaya untuk kemudian seolah-olah kemudian melakukan langkah yang kurang lebih mirip ketika zaman Pate 2016. Nah, saya setuju dengan Pak Beni bahwa memang ada kemungkinan besar bahwa ini sudah pengalaman, bahkan jauh sebelum itu misalnya juga ketika Bung Karno melantik orang yang lebih muda, jauh lebih muda dibanding Kapolri sebelumnya gitu. Artinya memang buat saya sebenarnya ketika ini dilihat ya, yang selain masalah problem tadi, masalah soal pesan bahwa ada solid internal, tapi juga ada pesan bahwa ini yang perlu diakomodir, perlu diatensi, perlu kemudian diberi ruang, diberi akses dan sebagainya. Apa nih pengertian perlu diatensi, perlu diberikan ruang nih pengertiannya seperti apa? Ada tiga Mas. Pertama, ini akomodir itu ada tiga ya. Pertama, berdasarkan bisa posisi ya, apakah jabatan dan sebagainya. Kedua, akses. Nah, yang ketiga kesempatan. Nah, kesempatannya ini bisa kemudian di dalam, bisa di luar. Karena begini, ketika misalnya 14-15 jenderal bintang 3 itu kemudian tersebar di banyak tempat di luar di selain 15, maka kemudian dia kan ada bagian dari kesempatan. Nah, kesempatan itu kan diusahakan oleh pimpinan Polri. Artinya maksud saya Pak Sigit juga akan melakukan hal yang sama untuk kemudian mendelivery orang-orang ini yang memang tidak bisa lagi terakomodir dalam gerbong Mabes Polri kan begitu. Artinya gimana Pak Prof. Muradi, apakah itu berarti akan ada resistensi dari jenderal-jenderal senior kalau ruang itu tidak dibuka atau gimana dari pernyataan Anda tadi? Ya kalau dalam 3-4 tahun ke depan Pak Sigit tidak melakukan itu, saya kira akan terjadi, Mas. Ini keniscayaan. Karena maksud saya gini loh, ini adalah satu dinamika yang mau tidak mau, suka tidak suka Pak Sigit akan hadapi. Kalau tidak kemudian dia tidak akomodir itu, tidak membangun hubungan yang baik dan sebagainya, saya kira akan jadi masalah ke depan. Dan saya ingat sekali bahwa Pak Idam mungkin nggak terlalu lama, hanya setahun. Tapi Pak Sigit kalau normatif saja, misalnya katakanlah dia 3-4 tahun ke depan. Artinya kalau ini kemudian tidak dibenahi secara normatif di awal, maka dia akan jadi beban di akhir ketika dia menjaga misalnya proses transisi demokrasi di 2024 nanti begitu.
Oke, baik. Saya ke Pak Beni Mamoto ya. Pak Beni, kalau kembali ada Presiden Pak Tito dulu juga meloncati sejumlah angkatan dan kemudian sekarang Pak Sigit juga meloncati sejumlah angkatan. Ini sebuah apa? Sebuah fenomena yang memang baik bagi kepolisian atau memang bisa mengganggu sebuah proses kaderisasi atau regenerasi, Pak Beni? Ya, memang ketika seseorang ditunjuk menjadi Kapolri, kemudian menyusun program, apakah jangka menengah, jangka panjang, dan sebagainya, tidak mungkin itu akan bisa terwujud terakhir ketika dia menjabat hanya 1 tahun, 2 tahun. Itu baru mau akan saja belum terlaksana. Sudah selesai. Kemudian ganti lagi pejabat baru, ganti lagi programnya. Maka tidak ada kesinambungan. Seperti contoh Pak Idam Aziz pendek, tetapi programnya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Tito. Jadi hanya tinggal melanjutkan saja. Nah ini menjadi catatan penting kalau kita evaluasi ke belakang, beberapa kali pergantian Kapolri yang relatif masa dinasnya pendek, ini terlihat dari evaluasi kami. Program-program yang disusun rata-rata ya mentah di jalan karena sudah ganti Kapolri, ganti program lagi. Jadi apa kalau Pak Beni lihat yang harus dilakukan oleh Pak Sigit untuk merangkul semua jenderal-jenderal senior yang ada di tubuh kepolisian yang dulu juga mungkin berharap menjadi calon Kapolri, apa yang perlu dikerjakan? Ya, yang pertama tentunya pertemuan atau audiensi dari Pak Sigit ke Pak Tito itu menjadi hal yang penting. Karena pasti Pak Tito memberikan arahan, nasihat, pengalaman apa yang dialami dulu. Sehingga trik-trik harus dilakukan apa itu saya yakin pasti sudah diberikan. Nah, itu satu. Kemudian kedua, saya melihat dari figur Pak Sigit sendiri yang mau dengar, mau dekat dengan para senior, saya yakin itu juga menjadi modal untuk nanti para senior ini akan memberikan dukungan sepenuhnya. Dan sebagai catatan bahwa di Polri sendiri, ketika ada seseorang yang sudah ditunjuk oleh Presiden, sudah diputuskan, ini kata kuncinya kan loyalitas. Ini kan sudah tunjukkan Presiden, masa mau membangkang? Nah ini menjadi catatan penting, ini hanya proses. Tentunya awal-awal seperti ini. Oke, baik. Saya ke Bung Arteria Dahlan. Bung Arteria Dahlan, kalau kita lihat anatomi di tubuh kepolisian sekarang, kemudian nanti satu saat Pak Sigit akan menjadi Kapolri, ada jenderal-jenderal senior, masih 13 atau 14 jenderal, kemudian juga gemuk di kombes-kombes ya, kombes-kombes gemuk gitu loh, yang juga belum mendapatkan jabatan. Gimana PDIP atau Arteria Dahlan melihat fenomena di tubuh ke-SDM-an di tubuh kepolisian dengan komposisi yang seperti itu? Ya, memang harus diakui sebagai suatu fakta yang objektif. Pada saat ini kita sangat surplus kombes. Surplus kombes. Beberapa tahun mendatang akan surplus banjir jenderal ini. Ya. Punya angka berapa persisnya, Terry? Ya, belum tahu saya. Ini kan ada lagi, belum tahu pastinya, Pak. Ini harusnya menjadi kerja-kerja tidak hanya kerja-kerja Polri. Kenapa memang pada saat itu diberikan kesempatan untuk menghadirkan kombes dan jenderal-jenderal? Tentu punya ada rasio legis. Rasio legisnya adalah fungsi-fungsi kepolisian itu sangat multispektrum dan luas, sebagaimana diatur di Undang-Undang Polri. Nah, rasio legisnya adalah perbandingan pelayanan Polri itu 1 berbanding 691 kalau nggak salah. Itu anggota ya, tapi kalau pada level jenderal dan kemudian pada kombes gemuk di tengah? Itu nanti akan terefleksikan. Nah, mulailah dilakukan kebijakan dalam konteks pembinaan, mulai dari rekrutmen sekolah, sespim, dan sebagainya. Nah, kemarin ternyata kan tidak sinkron. Pada saat kita bicara dengan tata kelola SOTK yang ada di Kemenpan dan sebagainya. Sehingga ini memang harus satu kesatuan, kesatu paduan untuk melakukan penyelesaian. Tapi syukurnya, Mas Budiman, dalam paparan tadi, Pak Kapolri ini memang sudah tahu betul jadwalnya Polri. Langsung dilakukan yang namanya transformasi organisasi. Apa itu penataan kelembagaan? Artinya transformasi organisasi akan dibesarkan ya? Gimana?
transformasi organisasi itu artinya organisasi Polri akan dibesarkan? Bukan, jadi ada namanya penataan kelembagaan. Oke. Kemudian penguatan struktur Polri. Kalau sekarang misalnya nih ada beberapa yang kita lihat, ada misalnya Mas Anang masih bintang 2, kan Kakor Brimob. Ya kalau kita sepakati kan bisa jadi bintang 3 itu, yang bintang seperti itulah. Kemudian juga bagaimana pembinaan SDM secara terukur. Jadi begitu tahu kebutuhannya akan berapa, kita rekrutnya juga akan sesuai dengan yang akan kita rekrut. Nah ini sudah ada grand design dan mudah-mudahan bisa implemented. Kenapa bisa implemented? Sekarang ini berbasis IT kalau yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi, Pak. Jadi mudah-mudahan yang dikhawatirkan ini ya memang butuh waktu, Pak. 1 atau 2 tahun kalau sistem ini berhasil, saya optimis ini bisa terselesaikan. Tapi memang ini bukan tanggung jawabnya Pak Jenderal Sigit semata. Oke, baik. Tanggung jawabnya DPR juga ya. Tapi gini, pertanyaan saya ke Bung Hinca Panjaitan ya. Sekarang kan banyak tadi yang Bung Terry katakan surplus jenderal ya, surplus kombes yang mungkin tidak bisa ditampung di organisasi kepolisian dan kemudian sebagian kemudian ditempatkan dalam jabatan-jabatan sipil sehingga orang menyebutkan sebagai dwi fungsi Polri. Nah, bagaimana Hinca menjawab fenomena itu? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.